jadi asik lanjutkan, kalau nggak asik ya tinggal. Tapi saya juga nggak terlalu setuju dengan kabur aja dulu gitu ya, jadi kabur melulu. Sebagai jadi arsitek tuh gimana Pak? Kayak what defines your architect gitu. Wah, kalau udah berat sih. Perlu tag bidang ruang nggak nih Pak? Tek dong. Nah, oke. Mungkin dari perkenalan dulu kali ya Pak. Oke. Mic-nya Pak, jangan lupa. Oke, selamat siang ya. Udah siang ya? Udah. Oke, selamat siang. Saya Hari Mufrizon, teman dari Minsi Literasi. Hmm. Ada obrolan apa nih pagi ini? Atau siang ini, sorry. Minsi galau Pak. Iya. Kenapa galau? Udah mau lulus? Pertama itu terus karir sebagai jadi arsitek tuh gimana Pak? Kayak what defines your architect gitu. Wah, kalau udah berat sih. Memang mungkin udah banyak di real source segala macam bahwa untuk jadi arsitek itu rutenya aja udah panjang gitu ya, rute pendidikan gitu ya, udah rute sekolah 4 tahun, nambah 1 tahun PPAR, kemudian harus magang dan segala macam. Tapi kemudian apakah ketika sudah mendapatkan itu kan itu legal sebagai arsitek gitu ya, dapat gelar AR apalah segala macam gitu. Cuma kan ketika habis lulus terus mau ngapain itu tuh yang jadi problemnya tuh biasanya kan, karena kalau lulus terus orang tua minta kerja dong padahal pengen masuk PPAR, berarti kan ada 1 tahun lagi yang harus belajar lagi, kemudian kerja dong, bisa lulus PPAR kerja dong. Tapi kan harus magang kan berarti mungkin fee-nya juga. Ya mungkin di sela-sela itu ya berkarir lah dalam tanda petik menjadi desainer dulu. Bisa sih join sama teman-teman atau gimana, saling itu untuk belajar juga ketika mendesain gimana gitu. Dan jadi menarik juga sebenarnya ketika mendesain dan sebagai desainer tuh ya bisa aja sih ajak senior kalian yang sudah punya STRA atau apalah yang gelar-gelar arsiteknya segala macam secara legal untuk membantu gitu untuk jadi semacam reviewer atau apa, bisa juga kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu rute ya. Rute kedua yang mungkin tadi kita obrolin juga, yang mendadak, Pak saya kerja tapi bidangnya nggak di bidang arsitektur atau nggak di bidang jasa konstruksi, gimana dong? Ya nggak apa-apa, nikmatin aja dulu gitu loh. Memang ada beberapa orang bilang sih, kalau saya baca ya 1-2 tahun itu begitu masuk ya terlibat di sebuah pekerjaan ya coba aja kerjain dulu. Juga nggak terlalu setuju dengan kabur aja dulu gitu ya. Takutnya jadi kabur melulu. Waduh. Kemarin juga ada ini sih, ada mungkin teman kalian juga yang ngadu gitu, Pak saya mau jadi dosen dong Pak, ya saya mau ngambil S2 terus jadi dosen. Terus saya tolak, jangan, enggak usah jadi dosen. Loh kenapa? Jangan S2 jadi dosen, S3 baru jadi dosen. Karena ternyata emang banyak kampus-kampus baru yang dibangun requestnya tuh adalah S3 minimal dan usia di bawah 35, bayangin tuh. Waduh. Tapi nggak jadi waduh juga. Waktu saya ngambil kuliah magister, ada ketemu temen satu lulusan Australia, dia bilang di luar negeri itu rata-rata PhD ya namanya ya, doktoral itu ya di bawah 30. Asik kan? Nah kalau di bawah 30, anggaplah dari 30 sampai 50, berarti kan itu produktif sebagai peneliti, produktif sebagai, kalau kayak saya baru jadi magister usia hampir 40, terus udah harus ini itu ya, usia produktif untuk menghasilkan sesuatu pun jadi lebih pendek. Tapi kalau dia sebagai apa tadi tuh, sebagai PhD dengan lulus di usia sekian, berarti kan hampir ya 20 tahun lah kalau hitung 50 pengen pensiun gitu. Dan itu sekarang banyak anak-anak muda, tapi saya nggak tahu bidang arsitektur ada nggak ya, tapi yang non arsitektur banyak tuh yang di penelitian yang dia keluar pendidikan kemudian ya sudah ya, kalau dia masuk lagi ke Indonesia dia juga bisa lebih ini ya, lebih apa ya, tanda petik nilai jualnya lebih tinggi gitu.
Tapi emang menarik itu, lebih baik rutenya bisa banyak rute. Emang mau rutenya kemana? Penting nggak kabur dulu sih Pak. Oh, oke. Takutnya terlalu nyaman. Dan soalnya kalau saya personal ya kayak Heeh. lebih ke ini sih Pak. Jadi perjalanan jadi arsitek tuh skopnya tuh luas banget gitu loh, dan Iya. gimana ya bilangnya ya. Jadi Dan sampai kapan kita harus mengejar itu semua Pak? Kalau saya ngeliatnya arsitek itu ada dua ya. Ada arsitek yang maksudnya gini, yang secara legal dia sebagai arsitek. Yang tadi rutenya tuh harus ini. Nah dia jadi legal jadi arsitek. Nah itu dia ya dia punya kewajiban untuk ya bukan kewajiban ya. Ya legal bahwa dia sebagai arsitek dan berhak dipanggil arsitek, berhak menyatakan dirinya sebagai arsitek. Yang jadi agak worry-nya kan ketika dia bisa mendesain segala macam. Mungkin sebutannya sekarang bukan menyebut saya arsitek ya, tapi mungkin desainer atau apa gitu loh. Mungkin ke arah situ sih. Terus juga yang asik kan nih era sekarang ini kan era apa nih, sosmed tuh sangat banyak. Nah tadi ada rute yang pengen jadi dosen, saya suruh tunggu S3. Sebenarnya nggak usah, banyak kok dosen-dosen sekarang ada di YouTube, ada di Reels ya. Itu kan dosen juga tuh, tanda petik. Dia mengajarkan tentang arsitektur, dia mengajarkan tentang pengetahuan dia, baik pengetahuan secara teoritik maupun pengetahuan lapangan. Itu by ini dunia-dunia apa nih, medsos-medsos gini nih, digital. yes. Banyak yang dia keliling-keliling, akhirnya dia juga ini kan bisa dimonetize sekarang kan ya. Nah, monetize mungkin udah 2 bulan 3 bulan mungkin sudah bisa dapat duit banyak, dia mulai jalan kemana, kemudian dia susun cerita, kemudian dia jual tanda petik, dia jual juga tapi dia juga ngasih pengetahuan pendidikan ke masyarakat segala macam. Oke, saya sekarang lagi ada di wilayah ini di wilayah di Indonesia, ini di mana, terus saya menemukan sesuatu yang menarik, bangunannya kah atau apanya gitu loh, banyak kok. Nah itu kalian lahir tahun berapa ya? 2000-an Pak. 2000-an ya, saya tahun 19 sekian itu sudah baca intisari, ada satu artikel dokter, saya lupa namanya, dokter Oktanzil kalau nggak salah. Itu dia pengelana, dia cuma artikel sekitar 2-3 halaman di majalah Intisari, itu selalu jalan-jalan ke luar negeri kemana aja dia bercerita. Saya lagi di sini cerita negara ini begini. Nah itu era dulu. Era sekarang kan ada Nas Daily ya, yang 1 minute with. Nah itu juga sama tuh, cuma kan medianya beda. Nah, sama, kalian juga bisa, Pak kami mau jadi dosen, boleh nggak? Boleh, tapi mungkin kalau di kampus belum bisa tanda petiknya tadi, tapi by media kan bisa. Kalian punya desain nggak? Coba kalian jelaskan tentang desain kalian coba banyak kok, masih bisa. Jadi nggak begitu lulus sebenarnya nggak nganggur. Pengusaha, pengangguran sedang usaha. Mantap. Nggak, soalnya mungkin kayak ini sih, saya ngeliat fenomenanya tuh sebenarnya skop jadi arsitek kayak ini loh. Bayangan saya dulu tuh kalau arsitek tuh kayak cuma gambar doang gitu, ibaratnya desain doang. Tapi in reality tuh kayak somehow jadi tabrakan between ME iya, terus konstruksi karena sipil juga iya. Jadi kayak ini, jadi sebenarnya arsitek tuh ngapain sih gitu. Arsitek itu merancang ya kali ya, paling gampang, bahasa gampangnya merancang dan merencana. Tapi ketika dia harus sampai konstruksi yang sangat-sangat besar ya nggak bisa bergerak sendiri memang. Kalau rumah pun ini juga mungkin bisa dicek. Kalau ada bangunan, walaupun bangunan sederhana tapi bentangnya itu lebih dari 5 meter kalau nggak salah, itu udah harus masuk orang sipil struktur untuk membantu menghitung. Bukan si arsitek nggak bisa, mungkin kalau era saya mungkin masih bisa ya, karena saya belajar untuk menghitung struktur sempat waktu itu. Kalau di kalian kan menghitung struktur sudah nggak ada. Tapi kemudian ketika saya menghitung struktur kan nggak legal. Yang tadi kita ngomong keandalan bangunan gedung kan nggak jadi tercapai itu. Tapi ketika saya bilang saya butuh bentangnya 6 meter untuk rumah nih, bentang 6 meter, mungkin anggaplah untuk
garasi 2 mobil 4 mobil gitu kan. Nah, ketika dibikinkan gitu ya minta tolonglah sama si teman-teman engineer ketika bikin rumah yang sudah sangat kompleks. Maksudnya gini, rumah sekarang mungkin pakai CCTV kan sekarang lagi udah inilah udah sangat umum gitu kan. Itu yang harus masang ya. Tapi mungkin kita sebagai arsitek bisa ngebantu. Kalau di pelajaran kan suka ada view keluar, view ke dalam. Waduh. Nah, itu berarti titik menaruh si CCTV. Jadi seberapa apa tuh arah tangkapannya gitu. Apa tuh sudut tangkapannya gitu. Jadi butuh berapa titik. Nah, itu kan berarti pengetahuan ketika tentang apa tuh view keluar, view ke dalam kan bisa ketahuan. Jadi jangan sampai nanti kayak film apa tuh yang apa para pencuri yang cewek semua Ocean Edge. Yang dia ngitung kalau posisi sini nggak kelihatan nih, oke, terus nanti di setting ya. Nah itu kan view ke dalam, view keluar nanti ya kayak gitu. Ya mungkin ya, makanya banyak kalimat mungkin nih, kata mungkinnya ya. Mungkin kalian jadi mission impossible kali itu bergerak sebagai, tapi nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau ada desain coba dikerjakan aja. Ya kalau misalnya terlalu besar atau apa, ajak aja siapa untuk bantu ngampu, boleh kok. Jadi nggak nganggur lah. Bisa ngajak Pak Hari juga nih, teman-teman Minsi. Boleh, ayo kita kolaborasi sekarang ya. Nanti kita kasih akun IG-nya Pak Hari nih. Jadi teman-teman Minsi nggak ada kata nganggur. Iya. Adanya pengusaha. Pengangguran sedang usaha. Betul. Iya. Nggak salah, yang penting ada produktif. Ada produktif. Iya, produksinya tinggi, produktivitas. Oke? Oke. Mungkin ini kali ya. Yuk, Motivasi, kata-kata terakhir. Iya, Apa ya? mungkin Pesan dari Bapak. maba kali ya. Kayak yang mungkin kan ada Oh, ada oke. aja kayak maba yang clueless gitu, nanti setelah lulus ngapain gimana mungkin ada. Iya. Kuliah ini menarik nih. Saya pakai istilah dangdut ya. Lagu dangdut gitu ya. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Jadi ya kalau kuliah harus masuk. Kalau tidak. Jadi kuliah itu harus dimulai dan diakhiri ya. Akhirnya apa ya? Selesai. Kalau lulus terus kemudian dapat nilai A, B, C itu kan ya kondisi ketika di lapangan ya. Ada yang dapat E, ada yang dapat D ya. Mohon maaf lahirin batin ya, mungkin harus introspeksi diri. Yang dapat A juga introspeksi diri. Wah, saya A. Gimana cara mempertahankannya gitu ya, sama lah. Di lapangan juga nanti juga sama, berantem sama temen sama arsitek sama ini, tapi berantem dalam artian untuk mencari yuk ini benernya gimana sih gitu. Terus Nih Pak, jadi kita Minsi pernah nonton nih Pak. Jadi ada orang yang bilang IPK tuh penting. Tapi kan kalau untuk dia ranahnya kayak kedokteran, IPK penting dong. Karena kan itu buat nguji ternyata kamu belajar bener atau enggak gitu loh. Daya ingatmu baik nggak? Nah Iya. kalau di arsitek nih Pak, Itu gimana tuh Pak? tapi bukan berarti boleh dapat nilai jelek ya Pak ya? ya ada kalimat yang asik, yang penting lulus. Nah itu udah menyelamatkan semua tuh sampai akhir, yang penting lulus kan. Oke. Udah selamat tuh semua Oke, berarti kan. bener. Cuma jadi asik kan ini belakangan kan ada tuh siapa tuh ibu HRD ya yang suka juga ngasih edukasi gitu. Terus juga beberapa saya sempat lihat di reels, IPK-nya tinggi tapi etos kerjanya rendah apa segala macam. Iya itu. Itu kan banyak ya, mungkin bisa teman-teman lihat situ. Tapi kalau saya sih simple aja lah, ya udah kerjakan, usahakan yang terbaik. Yang namanya juga baru kerja, baru mulai. Kalau jadi pengusaha berharap anak-anak itu keluar dari kampus juga bisa bekerja dengan tepat juga mungkin agak beda, karena kampus itu mungkin masih A, B, C, D, E gitu, masih runut. Tapi kalau di lapangan bisa jadi ada sesuatu yang harus di skip karena tidak
ya ada step yang kalau di skip oke gitu ya, tapi kalau enggak juga harus runut, tapi runut tuh mungkin harus cepat atau gimana gitu. Kadang-kadang ada yang udah dicepetin kerunutannya tapi kemudian nggak usah dulu nih, nanti dulu deh, pelan-pelan. Begitu ikut pelan ternyata di ending digeber semua, ya nggak gitu juga. Jadi memang ya kalau saya sih yang namanya sekolah ya, apalagi zaman sekarang ya IPK tinggi lah gitu, usaha kejar aja IPK tinggi. Tapi kan ya saya sih baca-baca apa, dengar si ibu HRD itu loh, siapa namanya sih yang suka ngomong tuh, ya gini loh kalau ini. Nah memang ya belakangan juga banyak, bahkan ada bapak siapa gitu juga bilang gitu, saya menerima fresh graduate dari universitas terbaik gini, tapi kerjanya, oh ya namanya juga anak baru kerja, entah dia terkaget-kaget, entah dia terkejut-kejut. Tadinya di dunia akademik dia bisa hahaha, terus mendadak masuk dunia kerja langsung blok gitu kan, bisa aja suasana kan bisa berubah. Ya maksud saya sih mungkin istilah kalian apa, do the best aja ya, nikmatin aja lah, nikmatin. Kalau nggak nikmat ya udah nggak usah masuk. nggak usah masuk arsi. Waduh. Lah emang iya. Dan kita bukan jago gambar kok, tadi bener, kita nggak hanya menggambar ya, banyak arsitek yang kemudian kegiatan budaya banyak. Waktu waktu saya dulu bantu di organisasi, ada arsitek pelukis, dia juga bergerak di arsitektur, kemudian dia juga pelukis. Bahkan saya ada grup juga, sampai sekarang senior saya masih bersketsa. Dan saya sering melihat orang di pesawat, orang Indonesia atau bule gitu, bawa kertas kecil, bawa palet, nanti pakai aqua, kasih kata sketsa terus. Itu kan untuk melatih gerakan tangan, melatih motorik tangan, melatih kreativitas dia, terus view-nya juga jadi bagus. Ya saya lagi nganggur enggak, saya lagi banyak bersketsa. Gitu aja sih. Kalau ngomongin sketsa ya Pak, kayaknya kan kalau zaman dulu Bapak banyak yang manual nih, cuman kalau sekarang justru kembali kan, kayaknya emang yang manual tuh bisa dibilang udah jarang banget. Gimana pandangan Bapak tuh gimana setelah mungkin bahkan saya sama dulu pun sebenarnya bahkan ya Minsi sendiri pun kayak preferably kalau sketsa itu digital gitu, lihat dari lewat iPad, lihat lewat tablet. Iya. Saya masih penganut sketsa dulu yuk. Waduh. Karena gini, ya mau pakai alat ini pun juga bersketsa oke aja gitu, mau pakai kertas juga. Karena dengan bersketsa kita ya lebih. Kalau langsung komputer itu sih juga bingung sebenarnya, kok bisa ya? Karena kan itu sudah sangat terstruktur ya, sudah sangat terukur gitu. Sementara kita kan baru istilahnya aba-aba baru di depan gitu ya, sketsa aja Bu. Saya yakin nanti juga kalian juga mungkin ketika nanti bekerja pasti nanti ketika desain udah masuk, gambar udah masuk, ketika dirapatkan segala macam ya pasti ada coretan-coretan yang ini jangan begini dong, ini jangan begini, itu pasti itu. Ya benar tadi, tidak lagi pakai sketsa pensil atau manual, tetap pakai alat gitu loh. Manual juga sih karena kan pakai pennya khusus kan. Emang masih mau ini bersketsa gitu? Kalau saya sih sebenarnya ini kebetulan GTA ya. Masih. Iya. Nah ini menarik nih. Waktu itu saya pernah sedang menunggu di bandara sama almarhum Ahmad Juhara. Itu ketua IAI. Beliau waktu itu kan belum ada tab ya, masih ada mungkin ada yang laptop yang bisa diputar begini tuh. Oh, maaf Pak, tidak boleh sebut merek, kita kan nggak promosi. Oh oke. Iya, makanya laptop yang bisa plug gitu. Bagi saya waktu zaman itu udah canggih. Ya dia bersketsa. Sedang ngapain Mas? Ini nih gue lagi ada proyek nih. Nah tetep dia nggak buka SketchUp, enggak. Saya pun juga sekarang walaupun kemarin ada temen minta bikinin dong desain rumah, main kecil, cuma lebar 3, panjang
10 ke 12 pokoknya tipis gitu. Iya, coret dulu. Habis udah ketemu, ya baru masukin ke, ya saya nggak kayak kalian ya pakai Revit atau apa, saya CAD aja dulu. Udah CAD, udah kasih gitu, kasih. Bisa bikin 3D-nya nggak? Bisa, karena udah jadi kan. Ya 3D ya pakailah alat bantu 3D ya, nggak boleh sebut merek kan ya. Alat bantu 3D gitu. Alat bantu 3D sponsor boleh. Oh, udah. Ya. Ya pakai alat bantu 3D udah. Kalau enggak juga pun ya akhirnya bersketsa juga. Maksud saya gini loh, depannya nanti kayak gini. Saya sketsain terus. Karena kalau nggak disketsain juga kan nggak mungkin kita buka laptop terus membuat 3D langsung gitu ya. Kayak kalau kecuali bisa gitu. Soalnya kalau Minci pengalamannya gini Pak, kayak kadang nih misalkan mau bikin jendela aja, itu kan jendela bisa di custom. Yeah. Itu Minci suka coret-coret dulu gitu sketsa, Yeah, karena yeah. kalau di 3D warehouse itu kadang kan udah template banget kan, jadi kadang tuh kayak nggak sesuai gitu atau gimana. Jadi Yeah. Minci biasanya sketsa dulu biar adjust gitu ya. Mungkin kalau mau cepet, karena era sekarang mungkin dapat klien yang mau cepet ya mungkin cuma untuk oke, jendelanya di sini ya, dengan ukuran jendela sekian kali sekian supaya cahaya masuk jadi sekian banyak, bukan sekian gitu mungkin ya. Tapi ketika nanti detailing ya bisa aja sketsain dulu, karena kan ketika lebar sekian, tinggi sekian, berarti kan ngitung apa efisiensi penggunaan kayunya kah atau material aluminiumnya kah, atau saya mau ukuran kaca utuh taruh ukuran sekian kali sekian, atau kalau misalnya mau dipotong supaya kacanya nggak kebuang, nah itu kan berarti ya sketsa aja dulu yang biar cepet. Tapi kalau masuk ke alat bantu gambar ya bisa aja sih. Tapi ya kalau saya sih langsung sketsa dulu. Intinya sketsa. Kalau bisa, kalau skill buat mahasiswa at least harus bisa sketsa manual ya. Bahkan di lapangan kadang-kadang di proyek di lapangan ya sketsa tuh jadi memang megang kertas, megang lembar gambar, tapi ketika ini detailnya gimana? Oke, kita giniin yuk. Ini pengalaman Minci kemarin sih Pak, kan sempat magang waktu itu. Hari pertama itu disuruh tes gambar waktu itu sama mentornya. Itu satu alma mater juga sama Bapak waktu itu, mentor saya. Jadi dia bilang, kamu jalan-jalan Gi, nih bawa kertas HVS, bawa pulpen, terus terserah mau gambar apa. Waduh, gambar apa? Ya udah. Saya tuh harus bagus kayak lukisan, kayak sketsa arsitek terkenal, atau yang penting orang biasanya tuh ngerti gitu Pak. Kalau paling gampang sih satu, yang bikin sketsa harus ngerti dia bikin apa dulu. Karena maksudnya maksud gini, ketika misalnya kita dapat project nih, kayak tadi saya dapat project rumah 3x10, langsung bikin tuh 3x10 seperti apa, terus udah kebayang tap. Nah kemudian ketika ini mau didetailkan, ngomong sama udah di print dan segala macam, ngomong sama kliennya kan, ini loh Mas, waktu itu siapa namanya Bang Sardi, Bang saya udah bikin kayak gini Bang, Abang maunya gimana lagi, ada yang mau dirubah nggak? Oh ini bisa gini nggak Har, bisa gini nggak Har? Oke, saya ambil kertas baru, bikinkan lagi. Itu kan sketsa depan dia, berarti harus dia ngerti kan, ya sketsain lagi tuh. Nah sekarang yang ngerjain teman saya di lapangan tuh, si Ricky. Har, ini ada problem gini, yaudah lo selesaiin aja deh, karena saya nggak lihat kan, dia orang engineer juga, selesaiin aja. Ini ya, dia bilang tuh gue adjust ya tadi. Oke, silahkan. Ya dia sketsa terus difoto, kayak gini aja ya Har, gitu deh. Ya berarti sketsa itu kan bahasa gambar yang cepet ya. Bayangin kalau harus pakai masuk ke 3D dulu. Begitu wawancara masih klien, sebentar ya, saya buka laptop, saya kerjain dulu. Silahkan ngopi-ngopi dulu deh, saya gambarin dulu. Kan jadi lama. Nah teman saya yang di lapangan juga gitu kan, Har ini mau di adjust gimana? Oke, silahkanlah lakukan aja adjustmentnya, karena nggak terlalu penting, atau bukan nggak terlalu penting, lebih penting di dia gitu, karena ada faktor efisiensi, efektif apa segala macam. Terus dia harus buka laptop dia, terus dia bikin dulu. Tukangnya udah keburu nganggur 1 hari. Betul. Jadi
fungsinya itu kan beda-beda. Yang satu mungkin sketsa untuk pribadi si desainer supaya dia lebih paham, supaya dia mau tercurahkan dulu. Kedua untuk komunikasi sama si kliennya. Nah yang ketiga mungkin tadi sama orang lapangan gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman yang bersketsanya di ini kok, di dinding ya, sebelum dicat dindingnya gitu ya. Dan ntar ujung situ diginin dulu aja deh gini supaya nanti ukuran apa misalnya batu yang mau ditempel atau apa tuh pas gitu. Itu ada kok. Jadi jangan takut bersketsa ya. Jangan takut, dan sketsa itu pasti jelek lah. Jadi jelek nggak apa-apa kayak gambar Minsi. Ya. Tadi kalau kita Frank Gehry, Oh iya, Frank Gehry juga kan ada arsitek yang tidak bisa bersketsa kan ada. Banyak. Itu Banyak kalau saya kan suka googling ya. Banyak kok sketsa-sketsa arsitek itu yang ya akhirnya ya hanya dia yang mengerti. bukan maksudnya iya salah satu gitu. Tapi maksudnya gini, sketsanya itu juga sketsanya bagus, tapi dalam artian ya sketsa gitu. Dan berawal emang dari sketsa. Saya paling seneng sama Norman Foster. Nanti kita tag Norman Foster. Nah, Norman Foster itu banyak sketsa-sketsanya tuh. Jadi dia bersketsa dulu. Sketsanya walaupun cuma garis-garis yang simple segala macam, tapi itu bisa diterjemahkan jadi building kok, kenapa tidak gitu. Gak usah takut kok dengan itu. Kesimpulannya pengusaha. Pengusaha. Jadilah pengusaha. Pengusaha. pengangguran Sedang usaha. Berarti kan masih bergerak ya. Mm-mm. Kalau udah nganggur aja berarti udah parah. Oke. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Ari. Sama-sama.